Selamat malam. Ntar aku juga mau ini dulu. Nah, Apa kabar semuanya hari ini? Ada suaranya di situ. iya Dikecilin dulu. kembali tuh. Dikecilin. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Hari keberapa ya? Kami Iya udah hari kembali. ke-17 nih. Di lockdown, self quarantine sejak pulang dari leadership seminar Bali. Halo teman-teman yang udah pada join. Mudah-mudahan kalian oke-oke, sehat-sehat, tidak stres, Tuh. tidak ini. Kembali nggak sih? Nih, Ibu Devi lagi ngaca. Mau ngasih lihat ini ya, tulisannya kebalik kan? Premor, Aha, worryless. Pray more, worry Worryless. less. Oke. Kita masih nunggu nih. Malam ini kita mau ngobrol sama Pak Sunaryoga dan Ibu Anelia. Ya, legend, mereka legend banget. Teman-teman beberapa udah kenal mereka, bahkan banyak yang udah join nih di IG Live hari ini adalah grupnya Pak Sunaryoga dan Ibu Anelia ya. Kita masih tunggu mereka, coba kita cek Apakah pakai akun apa udah mereka ya. join? Belum. Oh ini udah ada, kita coba. Iya. Oke, Pak Sunaryoga. Jogja dan Bekasi lancar. Episode berapa? Hari ini adalah episode ke-11. Halo, Sun. Halo. Apa kabar? Mukanya gelap ya? Iya, Dengar nggak? coba deh. Nah, itu terang. Iya, gelap. Iya. Hilang? Dengar suaranya. Gelap. Kedengeran suaranya. Gedein dulu nih di sini. Kan? Nah, apa kabar Sun An? Baik, baik. Ya, baik. Gimana Jogja? Udah mulai sepi juga? Ya, di lockdown lokal, kampung. Lockdown lokal. Nah, Makanan di rumah cukup? cukup. Cukup. Masih bisa keluar ke depan-depan, masih gampang. Masih boleh keluar Masih ya? bisa ke supermarket ya? Supermarket masih buka nggak? Masih. Ada warung sayur sama deket Masih. rumah sih tiap hari buka. Oh, puji Tuhan ya masih bisa Kak. Jangan sampai kekurangan makanan tuh. Iya. Ya teman-teman semua, malam ini kita ketemu sama Sunaryoga dan Anelia. Mereka adalah legend di bisnis ini. Jadi kalau teman-teman yang lagi dengerin sekarang pernah dengar, kita kemarin juga sempat interview sama Pak Purwadi, Bu Nur, Pak Wantre, Bu Joyce, Teja, Bulan, sampai ke Flores, John Arsi. Itu semua bukan hasil kerja kami, itu bukan hasil prestasi kami, tapi ya grup itu sampai Palangkaraya, Pak Herman Bu Rosdiana itu semua adalah hasil tangan dinginnya pasangan ini nih, Sunaryoga sama Anelia. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Hmm. Gimana awalnya dulu Hmm. ketemu grup yang luar biasa besarnya itu yang kita sudah belajar dari beberapa hari yang lalu. Kan kita pernah dengar tuh Sunamaan ninggalin Iya. Jogja, pindah ke Bali khusus untuk membangun bisnis ini di sana. Tinggal di Bali. Awalnya gimana? Awalnya katanya pernah datang informan cuma sendiri atau gimana? Boleh cerita nggak? Oh, aku. Jadi, waktu dulu kita membuat keputusan pindah ke Bali itu kan sebenarnya juga keputusan yang mendadak ya, enggak sengaja direncanakan mau pindah itu enggak. Itu cuma gara-gara ada frontline kami yang ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol aja pulang dari Pone itu ngobrol-ngobrol kok kayaknya bosen Jogja yuk pindah yuk. Terus pindah mana milih-milih kayak enak di Bali nih gitu. Bisa santai di pantai gitu, danau. Akhirnya ya wis yuk pindah Bali gitu. Saya kontak salah satu downline saya di Bali, Pak Wirya Gunawan almarhum ya. Pak Wirya, saya mau pindah ke Bali, tolong dong cariin kontrakan gitu. Terus Pak Wirya bilang, di tempat saya aja gitu. Ada 01 gitu. Tapi aku nggak mau gratis loh, aku maunya nyewa. Gitu. Terus ya wes tempat saya aja. Akhirnya 2 minggu kemudian kami pindah ke Bali. Ya anak saya waktu itu masih umur 8 bulan ya. 8 bulan. Iya, Waduh, 8 bulan. Stella udah
Stella baru 8 bulan. Iya. 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 Michelle belum lahir. Lu, Misal lahir di Bali. Oh, Michelle lahir di Bali. Oke, terus. nah kita dulu pikir kan, wah ini Bali mestinya lumayan ini. Rumput tetangga kan katanya lebih hijau kan, gitu ya. Tapi ya ternyata ya dulu kami pikir grup kamu masih banyak aktif ya di sana. Tapi ternyata waktu kita datang Infonet, ya itu cuma berdua, bertiga dengan Pak Putrayana, dengan Pak Suame, terus Pak Wirya Gunawan kadang-kadang. Nah, ya segitu terus berbulan-bulan. Dapat orang baru, hilang lagi, dapat orang baru sampai Leaders Club, hilang lagi. Ya, seperti itu terus. Sampai akhirnya ya kami mikir, wah kayaknya nggak hijau nih rumputnya nih gitu loh. Salah ya. Apa balik Jogja lagi gitu loh. Ya. Oh, sempet gitu ya? Ya, loh, sampai kami nyari prospek tuh kita sengaja ke Renon ya, lapangan Renon ya. Lapangan Renon, lari-lari di sana. Ya, sebenarnya cuma tujuannya nyari prospek gitu. Tapi ya tetap datang dan pergi begitu aja. Seperti itu, awalnya seperti itu. Nggak mulus-mulus amat gitu, enggak. Iya. Anelia gimana tuh perasaannya waktu itu, An? Bayi masih 8 bulan. Diajak pindah sama Diajak Sun. pindah sama Sun, nekat 2 minggu ya persiapannya. Ya waktu itu sih kita nikmatin aja ya. Nah, kita tetap cari-cari prospek, kemudian akhirnya ya mulai dapet, tapi mereka aktif sebentar, kemudian hilang juga. Ya kita tetap cari gitu, tetap cari. Akhirnya kita nemu juga ya. Waktu itu sebelum ada Pak Purwadi, kami menemukan juga waktu itu ada mungkin Pak Made Dame ya dulu. Awalnya itu Pak Panji. Oh awalnya dari Pak Panji dulu, Pak Gede. Pak Panji. Terus kami bekerja di kedalaman juga, ya yang dari grup yang sudah ada. Nah akhirnya kami mulai menemukan orang-orang yang benar-benar mau serius di bisnis ini. Ya, waktu itu sempat punya grup besar juga ya, kayak Pak Made Dame dulu ada, terus dia Emerald, kemudian ada dontennya lagi yang Emerald. Tapi karena mungkin mereka tidak mengikuti sistem ya, tidak ikuti vital sign, jadi akhirnya bukan orang yang tepat juga ya, akhirnya hilang juga. Nah, dia kami bekerja di kedalaman juga dari Pak Panji. Di situ kami mulai menemukan orang-orang yang tepat, ya, orang-orang yang benar-benar mau mengikuti sistem Network 21. Di situ kami menemukan Pak Purwadi, Bu Nur, Dr. Wantre, Joyce ya, Dr. Wira, Bu Yuli, Dr. Alir, Dr. Putri. Mereka tuh orang-orang yang teachable ya, walaupun mereka seorang dokter, mereka sudah mapan gitu ya, tapi mereka justru yang teachable, mau ikuti sistem ya. Nah kami di sana kan jauh dari upline. Kalau mereka dengerin kami terus kan bosen, kami selalu promosi Pak Kristiawan sama Bu Devi. Jadinya kalau melalui orang ketiga, mereka tuh mendengarkan juga. Ya, mungkin seperti itu. Iya. Ya, tapi waktu menemukan mereka juga enggak sesederhana itu ya, langsung nemu, wah ini bagus gitu, enggak. Kayaknya dulu saya pernah nanya sama Mas Risto kayaknya dulu. Mas Risto, ini kayaknya ada orang bagus nih gitu. Oh, sopo? Gitu. Oh, ini Pak Dr. Purwadi. Gitu. Oh ya wes coba didekati lagi. Cuma masalahnya kan waktu itu upline-nya Pak Dr. Purwadi itu kan istilahnya kayak ngeblok gitu ya, memprotek grupnya gitu loh. Jadi kita susah untuk masuk gitu loh. Mungkin Pak Purwadi juga dulu awal-awalnya mungkin mengira kami itu crossline gitu loh. Sampai begitu ya?
Ya sampai seperti itu. Jadi tidak terlalu mulus-mulus banget gitu, enggak. Ya tetap kita pelan-pelan tetap ya kita coba deketin lah gitu. Kita follow up terus lah. Bahkan Berapa lama tuh, Sun? Ya. Berapa lama kira-kira dari kamu pindah ke Bali sampai terus baru, wah kelihatan kayaknya mulai ada hasil nih gitu. Berapa lama? Tahun 2000 udah mulai kelihatan. 2 tahun. 2 tahun ya? Sekitar tahun 2000 2 tuh tahun. 2 tahun. kami 2 tahunan ya. 2 Jadi, tahun ya. 2 tahun kamu pindah, kayaknya nggak ada hasil, baru kemudian kelihatan hasil setelah 2 tahun. 2 tahun tuh mulai kelihatan ada hasil, tapi itu yang sementara, terus hilang, terus lagi yang benar-benar Hilang lagi. Oke. Ya teman-teman kalau mau ada pertanyaan nih mumpung nih ya, bisa ketik di bawah, nanti Bu Devi yang lagi cari-cari pertanyaan apa yang bisa kita bikin seru hari ini bersama Pak Sun dan Bu Anelia. Jadi teman-teman yang baru gabung, saya mau cerita lagi, malam hari ini kita bersama Sunaryoga dan Anelia. Jadi kalau teman-teman pernah dengar grup Diamond di Bali, banyak emerald, ada 2 diamond, beberapa emerald di Bali, sampai ke Palangkaraya, sampai ke Flores, dan sebagainya, itu bukan hasil kerja keras kami, tapi hasil kerja pasangan ini nih, Sunaryoga dan tangan dingin mereka. Aku sebelum kita ke situ, aku ada pertanyaan nih. Dan yang saya tahu kan, kalian tuh bukan frontline kami gitu dulunya ya. Itu ada, kalau nggak salah ada 7 apa 8 orang di atas kamu sebelum akhirnya kami berdua gitu. Bahkan ada Emerald juga kalau nggak salah di atas kamu. Sekarang mereka semua berhenti. 7-8 orang itu quit, ninggalin kamu sendirian, akhirnya kamu jadi frontline kami gitu. Pertanyaan, kenapa sih kok sampai sebandel itu gitu loh, nggak mau ikutin upline yang pada quit itu? Kami kedalaman 7 dari Mas Risto dan Mbak Devi. Kedalaman 7 ya. Jadi ada berapa orang yang hilang? 6 orang yang hilang. Nah, Sekarang jadi frontline. Jadi kenapa Sun? 6 atau 7 ya? 6 itu semua platinum and above loh. wah. 6 itu platinum and above. Semua platinum and above. Jadi sponsor asli saya kan Kelvin ya, Kelvin. Terus di atasnya lagi ada lagi, nah itu semua platinum and above. Semua platinum. Ada emeraldnya juga. Nah, mereka satu persatu, ya kita dulu berpikir bahwa mereka pasti nggak akan keluar, nggak akan meninggalkan MW lah gitu. Artinya nggak akan meninggalkan saya gitu loh. Tapi berjalannya waktu kok satu demi satu kok akhirnya meninggalkan bisnis ini gitu loh. Ya akhirnya kita sponsornya ke Mas Risto. Ya, kenapa kamu bertahan Sun? Karena gini loh, MW itu satu-satunya sumber income kami ya, satu-satunya. Terus dari dulu saya udah sering ngomong ke semua orang, MW itu terbaik. Nah kalau tiba-tiba saya berbelok atau saya mengikuti yang lain, lah terus orang-orang yang dulu saya ceritain tuh ngomong apa gitu ke aku gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, apalagi kalau waktu itu juga saya pikir iya kalau bisnis ini nggak berhasil, kalau bisnis ini berhasil gitu. Iya. Terus, jadi karena prinsip saya gini, masa aku udah ngomong, wah MW bagus, kemudian tiba-tiba saya pindah gitu. Kan nggak lucu gitu. Iya. Aku nggak mau nanti semua orang ngomongin, wah itu Sunaryoga pindah ternyata gitu. Jangan sampai gitu. Iya. Jadi itu alasan kamu ya. Nah, waktu mereka pada quit itu sebelum kalian punya grup Diamond di Bali ya, Sun? Ya. Ada yang sudah. Jadi waktu kita punya grup. Ada yang sudah. Akhirnya sudah. Jadi luar biasa ya, mereka ruginya. Ruginya luar biasa. Miliaran itu loh. Itu pasif income seumur hidup diwariskan berapa turunan ya? Makanya bener ya yang bilang apa? Gimana? 6 orang yang di atas kami itu semua pindah ke multi level lain. Semua pindah ke multi level lain. Mereka pernah ngajak kamu nggak sih, jujur? Ada yang ngajak. Ada yang ngajak ya? Sampai dikasih produk gratis, dikasih starter kit gratis gitu.
tapi nggak kami isi dan nggak kami makan tuh produknya. Wah, wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi bayangin nggak itu teman-teman yang sekarang ada di grupnya Pak Sunaryoga, Bu Anelia tuh mungkin kalian nggak akan ada punya kehidupan seperti sekarang di MW kalau waktu itu Pak Mereka Sun Bu tergoda Ani ya. ya tergoda ikut yang lain juga gitu ya. Tapi denger-denger ya, itu apren-apren kamu tuh minumnya tetap Nutrilite ya? Terus belinya di Ya, kalian gitu. ada beberapa yang memang dia tetap konsumsinya Nutrilite. Dia masih percaya dengan Nutrilite lah. Karena saya tuh gini loh, kadang saya ditawari yang namanya bekas upline ya, apapun itu kan sebenarnya kan mereka kan jalur kami gitu loh. Kalau mereka sudah itu kita nggak ada gitu. Iya, iya, iya. Kan? Jadi bagaimanapun juga ya kita nggak akan memusuhi gitu, enggak. Ya, Betul. Iya, betul. kita tetap baik. Cuma saya nggak mau ikut bisnisnya gitu loh, karena saya ngomong ya saya nggak mungkin ikut gitu loh. Kalau grup saya keluar semua baru saya ikut. Nah, tapi gimana ngeluarin grup saya semua? Menyuruh mereka semua berhenti kan susah. Iya, iya. Ya kan? Jadi saya tetap ngomong ke mereka gitu, wah nggak bisa gitu loh. Karena saya udah terlanjur ngomong dari dulu, wah ini yang paling bagus gitu. Dan mereka udah percaya sama saya lah gitu. Iya, iya. Makanya sampai sekarang kamu masih punya hubungan baik dengan mereka, malah mereka jadi pelanggan kamu ya? Dan pelanggan mereka juga jadi pelanggan saya juga. Oh, pelanggan mereka juga jadi pelanggan kamu. Bener-bener. Itu bagus banget. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Sun. Oh, Anelia mau Iya, ya, tambahin, kenapa? sorry. Kemarin banyak juga yang beli double X. Walaupun dia ikut multilevel. Banyak yang beli double. Beli double X ya. Iya. Kan apapun multilevelnya minumnya tetap Nutrilite. Benar juga ya, patah kuno itu ya mengatakan seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Eva nih, dari Bali. Di awal membangun bisnis ini di Bali, untuk aktif income-nya bagaimana Pak Sun Bu An? Nggak punya aktif income dong. Saya kan full time. Oh, jadi kamu ke Bali tuh mulai membangun bisnis ini betul-betul income-nya cuma dari MW? Iya. Dari dulu sampai sekarang. Bisa diceritain nggak itu apa yang kamu lakukan? Bisa diceritain nggak apa yang kamu lakukan saat itu sehingga bisa Cukup. bertahan dan cukup gitu? Apalagi ada bayi 8 bulan ya. Iya. Kita pindah ke Bali tuh waktu itu peringkatnya udah PAL ya. PAL itu peringkat. Udah PAL. Ya, waktu kayak EPT ya. Eksekutif Iya. Platinum Iya, ya. eksekutif Platinum. EPT ya kalau sekarang ya. Iya. Iya. Apa tuh yang Anelia lakukan waktu itu? Begitu pindah untuk mungkin jual produk lebih banyak atau apapun supaya kebutuhan kalian cukup gitu. Sebenarnya dari bonus cukup karena kami sejak jadi 21% tuh nggak pernah turun. Oke, tuh. Jadi Vital 21% tidak pernah turun, vital sign-nya bagus, catet. Jadi pada saat pindah ke Bali, kalian udah dapat passive income yang cukup udah ya, dapet. 21%, jadi nggak perlu kerja lagi gitu ya. Iya. Maksudnya nggak perlu kerja kantoran ya. Tinggal besarin bisnis saja. Tinggal bangun bisnis ya. Luar Oke, biasa, luar biasa. good. Apa lagi? Ini ada pertanyaan nih. Apa yang membuat dan terus membuat Pak Sun dan Bu Anelia percaya bahwa bisnis ini yang terbaik sehingga kalian full time terus? Ya, satu sisi kita lihat ya dari sisi company ya, dari sisi perusahaannya. Kalau MW memang udah terbukti dia membuat produk itu sangat serius. Jadi dari sisi kualitas saya tidak pernah mendengar orang ngomong wah produk MW jelek, itu nggak pernah. Ya, jadi dari sisi perusahaan kita percaya gitu, wah ini perusahaan serius gitu loh. Dia produksi barang itu yang serius pasti akan bertahan lama. Nah kalau dipikir-pikir kalau di perusahaan-perusahaan yang produknya jelek, udah otomatis nggak akan lama umurnya. Sebagus apapun sistemnya nggak akan lama. Nah MW menyediakan produk yang bagus. Nah satu sisi lagi kami percaya dengan upline kami gitu. Ada Pak S. Gustiawan, Pak Paulagus, Pak Tejo. Nah mereka juga nggak pernah keluar dari usaha ini gitu loh. Ya, jadi ya ngapain gitu loh. Kalau saya pikir-pikir kita udah terlanjur di bisnis ini ya sudah kita terusin aja gitu. Terusin. Iya, benar-benar.
Boleh cerita keluarga dulu nggak, Anelia? Oh iya tadi Kalian belum sempat ya. anak-anak umur berapa sekarang, namanya siapa, kuliah di mana? Anak kami 2, putri semua. Yang pertama Stella, dia kuliah di Jogja, jurusan ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua Michelle, kuliah di Jakarta, ambil jurusan desain animasi. Pulang apa namanya Michelle ke Jogja sekarang? Pulang. Udah dari iya. tanggal 20 kemarin. Oh, kumpul ya. Jadi udah kumpul berempat ya di Jogja ya. Jadi tenang kalau udah Untung, iya. Untung udah pulang dari kalau sekarang susah tuh. Sekarang nggak boleh mudik Nggak boleh katanya. mudik. Jadi udah pulang dulu. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Bu Joyce. Pak Sun, kok bisa lihat Dokter Purwadi itu adalah orang bagus? Apa yang dilihat waktu itu? Iya. Sampai kamu bisa lihat, terus aku ingat juga tuh yang kamu telepon aku bilang nih kayaknya ada orang bagus itu, dokter-dokter itu. Jadi waktu itu saya lihat, wah ini dari sisi background-nya oke nih. Ya, dari sisi background-nya oke. Kemudian dia mau datang pertemuan ya. Dia mau datang pertemuan. Dan saya lihat orangnya tuh nggak sombong gitu loh. Iya. Mau berkomunikasi lah gitu loh. Saya pikir, wah ini harapan nih. Kayaknya oke nih gitu loh. Ya pasti saya pikir di belakang daftar namanya Pak Purwadi itu pasti minimal selevel gitu loh. Ya, minimal selevel, jadi kami pikir, wah ini oke nih kayaknya nih. Dia mau open, kita bisa ajak ngobrol enak, kayaknya oke nih gitu loh. Nah waktu itu ya cuma seperti itu aja sih. Ketemunya jadi feeling kamu ya, feeling kamu lihat itu. Dan ternyata tepat ya, feelingnya Sunaryoga luar biasa tepat ya. Beruntung teman-teman ada di grupnya Pak Purwadi Bu Nur juga tuh. Kadang feelingnya juga nggak selalu tepat, Mas. Ya, boleh cerita nggak yang nggak tepat pas ke siapa? Gitu? Atau pas ke banyak juga yang nggak tepat kok gitu. Tapi ya kita tetap selalu punya pengharapan yang positif lah. Orang pengharapan positif. Betul, dicatat itu. Ya. Setiap orang ya Sun ya. Ya, meskipun akhirnya bukan orang yang tepat ya sudah gitu. Kita cari yang lain. Oke. Nah ini juga yang aku pengen tahu nih Sun. Waktu kamu lihat Dokter Purwadi adalah orang yang tepat, itu kan dia ada di upline yang tadi kamu cerita apa memblok grupnya gitu loh dari kamu. Gimana itu caranya supaya bisa mengambil Dokter Purwadi dari dan kemudian percaya sama Sun gitu. Kan tadinya mungkin nggak kenal kan sama kamu gitu. Ya memang nggak kenal, terus saya pikir-pikir juga, wah ini senior lagi kan, senior terus artinya dokter spesialis gitu kan agak gimana gitu. Sementara saya sendiri aja lulus enggak gitu loh. Iya. Tapi kami berusaha mendekati aja, kita ajak ngobrol santai gitu, terus kapan-kapan boleh dong saya main ke rumah gitu. Dia ngomong boleh, ya langsung tak buat janji saya kepingin ke rumahnya gitu loh, supaya ngobrolnya lebih santai. Nah waktu itu dia nerima kita dengan baik di rumahnya gitu. Kita pikir udah saatnya kita menjalin hubungan lebih akrab lah, karena saya pikir kalau kita udah mulai akrab, pasti mungkin dia lebih percaya lah gitu, bahwa kita memang maksudnya tuh baik gitu, seperti itu. Iya. Terus akhirnya ini ya mulai dia mau ya Pak Purwadi Bu Nur jadi mau jalankan bisnis ini sama kamu. Ya udah langsung juga sih. Pelan-pelan jalin hubungan ya Bang. Karena Pak Purwadi mungkin waktu itu juga masih sungkan sama yang upline-nya juga sih. Oke. Aku mau tanya nih, kamu waktu memulai di Bali kan nggak langsung ya ketemu grup yang sekarang ini. Mungkin sekarang kita mau ngomongin grup yang di luarnya, grup Pak Purwadi kali. Aku dengar banyak yang bandel-bandel juga ya sama grup kamu di Bali itu ya. Sampai ada cerita-cerita lucu lah gitu. Boleh cerita nggak? Yang bandel-bandel itu mungkin udah nggak ada kali. Jadi kalau cerita-cerita yang di grup di luar Bali sih sebenarnya banyak juga ceritanya ya. Kadang
kayak kemarin saya dengar Pak John dan Bu Arsi, dia perjalanan 6 jam. Iya. Kita dulu juga ngalami gitu. Ya kita ngalami, saya punya frontline semangat baru ya, masih semangat ya orang Tegal. Ya karena semangat gitu, aku mau home meeting di Tegal, ayo ke Tegal gitu. Tegal ya. Jogja Tegal kan sekitar 7 jaman ya. 7 jam kita naik mobil, saya berdua sama dia frontline saya itu ke Tegal. Meeting di sana, tidak ada yang join sih. Nah pulang ke Jogja sampai di daerah Magelang itu kan sekitar jam 12 malam. Sampai sepi kan, saya memang udah hafal jalan Jogja Semarang kan udah hafal. Nah ngebut dari Semarang ke Jogja ngebut sampai di Magelang itu pas di tengah-tengah jalan tuh ada gorong-gorong yang lagi dibuat dulu. Nah ada gorong-gorong, saya lagi posisi ngebut, habis tanjakan, terus menurun gitu, gorong-gorong jalannya ditutup separuh gitu loh. Ada tong di tengah gitu loh. Terus dari arah depan ada truk. Saya udah berusaha rem nih, nggak sampai nih, kayaknya nggak nyampe nih gitu loh. Refleksnya kan tak singgolin tongnya itu, banting setir ke kiri, kan nggak mungkin banting setir kanan, ada truk loh. Saya banting setir ke kiri. Masuk dah ke sawah. Kusuk, masuk. Nah, itu tengah malam itu, jam 12-an malam. Jadi mobilnya udah nyemplung ke sawah. Nggak lama kemudian ban truknya itu kan pecah tuh di depan. Wah, keras sekali loh. Nah, orang-orang kampung kan podo keluar, tapi keluarnya ke truknya itu, bukan ke, karena mobilku udah nggak kelihatan gitu. Saya sama ketutup itu ya. Mau keluar aja susah karena kanan kirinya pohon. Jadi mobilnya pas tengah-tengah itu. Kanan kirinya pohon. Keluar lewat belakang, kemudian kita ke jalan raya itu sepi. Nah, orang-orang yang baru pulang dari lihat truknya itu, kan lihat kami di jalan itu. Ada apa mas? Itu tak tunjukin mobilnya. Itu. Ada orang lagi di sana, enggak mas, cuma kita berdua aja. Nah, akhirnya didorong lah sama masyarakat tuh, didorong, akhirnya bisa keluar juga. Nah, kita bawa sampai Magelang itu kan lampunya lama-lama kok, lampunya makin redup, wah ini akinya nih. Oh itu masih bisa jalan tuh mobil? Masih bisa jalan ya, ini nggak rusak ya? Waktu itu nggak tahu kalau rusaknya gitu loh. Nah, waktu saya sampai ke Magelang, wah ini kayaknya lampunya makin lama makin redup. Wah ini sekali mati pasti nggak bisa di starter nih. Tak terusin aja sampai ke Jogja. Wah panasnya udah sampai mau mentok ke atas gitu. Wah ini udah jelas nih. Nah sampai Jogja udah berhenti, besoknya baru tak lihat. Tali kipasnya kan putus. Oh tali kipas putus. Ya, tali kipas putus, radiator lubang gede itu, lubang itu. Gila. Habis tuh air. Habis. Nah itu frontline itu apakah sekarang jadi? Enggak, hilang. Enggak lah, betul. Padahal udah sampai sebegitunya ya. Iya. Tapi pelajaran apa yang kamu dapat sih? Ya tetap aja kita harus berusaha gitu loh, apapun yang terjadi, pokoknya kita pengharapannya tetap positif. Pengharapan tetap positif. Iya. Pasti nanti nemu. Itu yang bikin Sunaroga Anelia betul. Anak dia tahan banting ya dalam segala ini. Apa yang segala hilang, pindah kota, bawa bayi 8 bulan itu satu lagi yang positif lagi itu ya. Gini, waktu mau ngejar emerald, kaki ketiga kami kan kaki kami yang satu itu di Tarakan, di Kalimantan Utara ya. Nah, Tarakan. Ya. Jadi zaman dulu kan pengiriman kan kita harus kirim sendiri ya, saya sampai akhirnya punya langganan kargo pesawat dulu. Saya punya langganan. Tarakan. Saya bawa ke bandara, drop di situ, nanti dia kirim ke Tarakan. Makin lama kan orderan makin banyak tuh. Makin lama makin banyak. Nah, waktu itu kelalaian kami gini. Biasanya kan satu kerdus satu koli. Satu kerdus satu koli. Karena saking sudah sering terus jumlahnya makin banyak.
sekali waktu itu 2 dus saya bungkus 1 karung gitu. 2 dus 1 karung. Nah, sampai di sana itu ternyata mereka nggak ngecek gitu loh. 1 karungnya tuh isi 2 dus atau 1 dus, mereka nggak ngecek. Nah, itu hilang berapa dus gitu loh. Waduh. Hilang berapa dus gitu. Nah, terpaksa kan kita ganti. Iya. Jadi sekarang bersyukur banget ya teman-teman ini ya yang udah delivery-nya Emo yang kirim gitu ya Sun ya. Yang ngurus, jadi kita nggak repot. Nggak ada resiko lah. Kita nggak repot. Dulu nggak ada resiko. Nggak ambil resiko. Kayak dulu kamu sampai harus mengganti barang gitu karena kamu mau kirim sendiri ya. Oh, mudah-mudahan teman-teman belajar banget tuh betapa beruntungnya. Oh ya, waktu di Bali, waktu kami pindah ke Bali juga belum ada ADC loh di Bali. Iya, boleh cerita Sun gimana tuh kamu? Ya, waktu kami cara ordernya juga cara dapat barangnya. Dulu kita di Jogja ada ADC gampang. Ya, kita ambil produk gampang. Begitu kami pindah ke Bali tidak ada ADC. Jadi kita pesan ke Jakarta. Pesan by fax ya. Jakarta. Nah, sering sampai ke Bali itu produk tuh ada yang odolnya apa nih? Pecah. Copot. Bahkan pernah yang yang spray itu ya, yang mau spray. Bukan mau spray yang untuk apa namanya? Senjata ini. Iya, yang bentuk spray. Pokoknya yang bentuk spray itu sampai bocor juga gitu loh. Kalau yang namanya silikon blis tumpah itu udah biasa dah. Wow. Jadi ya tetap kita terpaksa harus ganti juga gitu. Iya, makanya sekarang nih udah digital seperti ini ya, benar-benar Sun sama Anelia tuh pernah ngalami sebelum ada ini ya, jadi teman-teman mesti bersyukur banget tuh. Terus sebelum pindah ke Bali kan udah 21% tuh waktu di Jogja. Boleh cerita nggak dulu? Saya kan tahu Pak Sun sama Bu An ini jalanin MW dari masih pacaran ya, dari masih pacaran dulu. Gimana sih cara bangun bisnis 21% waktu itu jumlah produknya masih sedikit gitu sebelum kalian pindah ke Bali dan grupnya bisa kuat. Dan 21%-nya nggak pernah turun loh. Iya, nggak pernah turun, tadi dicatat. Pak Sun sama Anelia nggak pernah turun dari 21. Boleh Anelia kali cerita. Iya, waktu itu kami presentasinya banyak-banyak ya. Sehari bisa 3 kali, 4 kali, dan itu sendiri-sendiri. Ya kadang bersamaan, kadang sendiri-sendiri gitu. Jadi karena produknya sedikit, kita harus presentasi banyak biar orangnya yang banyak. Jadi akhirnya bisa memenuhi omsetnya. Ya seperti itu. Dulu kami waktu ngejar 21% Mas itu ya. Ya, boleh cerita. Ngejar 21%. Dulu grup kami, saya masih ingat grup kami, saya lihat ada sekitar 400 tuh. 400 orang. Grup kamu 400 orang. Tapi kok enggak 21% gitu loh. Terus, ini kok 400 orang kok belum 21%. Nah, waktu itu ada pertemuan, saya masih ingat ketemu Pak Tejo. Ketemu Pak Tejo, saya ngomong, Pak Tejo, kok saya belum 21% ya, ini grup saya udah 400 orang gitu loh. Nah, Pak Tejo jawabnya cuma, ayo kurang. 600 betul. Kamu pikir udah banyak banget gitu ya? 600 baru cukup gitu loh. Oh iya toh? Iya. Ayo wes, kita presentasi lagi, kita berusaha sampai jumlahnya banyak gitu loh. Iya. Jadi teman-teman catat tuh, zaman dulu juga udah ada Vital Sign ya. Dengan produk segitu untuk 21% 600 plus. Ingat nggak Sun dulu produknya itu ada berapa waktu kamu 21%? 18 produk, bayangin nggak teman-teman? Cuman 18 produk untuk bisa 21% itu butuh di atas 600-an orang gitu. Sekarang Vital Sign-nya berapa? 1%. Sekitar 100-an lebih. Harus dipenuhi. Waktu itu belum ada itu ya, belum ada Nutrilite ya, belum ada Artistry ya. Belum ya. 18 produk itu kan awet semua. Iya, betul. Jadi orang jadi ditawarin lagi belum habis ya. Nggak habis-habis gitu. Dia beli setahun nggak habis-habis. Nah, tapi nggak habis-habis.
beli odol itu udah habis Produknya juga. bagus. Nah, terpaksa kan kita nyari orang baru terus supaya omsetnya Iya. 16 juta. Benar. Betul. Sama aja ya. Nah, aku mau tanya Anelia nih. Apa sih tips-tipsnya Anelia? Kan Anelia nih bayangin tadi udah cerita dari masih pacaran, bangun bisnis ini, menikah, bisnis Masih MW, bangun. punya Punya anak bayi. satu, punya bayi, jalankan bisnis ini, punya anak dua sampai sekarang anak kalian dua-duanya udah kuliah gitu. Iya. Sebagai ibu nih, sebagai ibu ya, sharing ke ibu-ibu yang lagi denger nih, apa sih yang bikin Anelia bertahan dan tetap jalankan bisnis MW di musim-musim itu, di semua musim? Ya, waktu kami punya anak kecil, TK, SD gitu, kami justru bisa dapat prospek banyak di situ. Kami antar sekolah kan ketemunya ibu-ibu yang antar. Di situ justru itu banyak sekali prospek setiap hari. Ya, kami kenalan saat nunggu anak sekolah ya, itu prospek. Jadi waktu anak-anak kecil nggak ada halangan juga. Nggak ada halangan juga. Iya. Iya. Sun mau tambahin mungkin sebagai ayah dari belum punya anak, Ya, apa yang bikin kalian bertahan? kalau mau nyari prospek itu sebenarnya bisa-bisa aja ya, om kita tinggal keluar kenalan aja. Terus kalau mereka nggak mau ya sudah ditinggal aja kan gitu. Orang juga masih banyak. Ya jadi setiap saat pun nggak peduli itu mau single, mau punya anak kecil, mau punya anak gede. Kalau kita mau kan sebenarnya keluar aja kan pasti kenalan gampang. Ya asal mau ngomong aja pasti bisa kenalan. Siapa tahu nemu orang bagus. Kalau belum nemu jadi itu ya. Betul. Pelajaran buat teman-teman nih kan, teman kita banyak yang wah aku nanti dulu deh, nggak aktif dulu lagi punya anak gitu, nanti bakalan aktif lagi gitu, nanti aku baru menikah nih berhenti dulu gitu ya, kan banyak ya seperti itu. Aku di kantor lagi dipromosi nih, dapat uang lebih banyak gitu, berhenti dulu gitu. Jadi itu sebenarnya bukan alasan ya, kalau mau jalan ya jalan terus, prospek tetap ada di mana-mana gitu ya. Tadi ada pertanyaan bagus banget, aku tenggelam ya, kemana ya? Gak diinget ya. Jadi gini, aku ingat kira-kira seperti ini, Sun. Kan di momen, ada momen apa gitu loh yang membuat kamu itu benar-benar merasa yakin bahwa bisnis ini tuh bagus untuk kamu. Kan untuk benar-benar percaya nih, wah nih, ini akan mengubah hidupku nih, aku akan ketemu impiannya dari lewat bisnis ini. Itu di apa itu, momen apa itu yang membuat kamu percaya terhadap bisnis ini? Kalau momen itu sih yang jelas kami datang leadership seminar yang pertama kali itu. Jadi boleh ceritain tuh. Waktu itu sih memang awalnya kami nggak mau ikut sih, wong BBS saja kami nggak mau ikut sebenarnya gitu. Oh dulu kamu BBS nggak mau ikut? BBS di mana? Di Jakarta ya waktu? Ya. Waktu kalian mulai BBS udah di Jogja atau masih di Jakarta? Jakarta. Dulu diajak nggak sama waktu itu sama sponsornya, diajak BBS nggak kalian? Tapi saya nggak pernah mau. Saya BBS saja nggak mau. Baca buku nggak mau. Ya, jadi awalnya ya bandel sebenarnya, dari dulu memang udah bandel. Tapi gara-gara ada downline saya yang ngotot mau ikut leadership seminar, itu akhirnya terpaksa ikut gitu loh. Karena kan waktu itu saya masih ingat Pak Paul cerita leadership seminar itu kan yang diceritain bukan seminarnya kayak gini enggak gitu, yang diceritain itu tempatnya bagus, ada ayunannya, di hotelnya itu, wah ini baik. Akhirnya ya udah, akhirnya kita berangkat bersembilan, ya bersembilan, sampai sekarang yang 9 itu hilang semua. Ya masih user aja gitu. Tapi yang jelas yang membuat kami semangat banget itu ya di leadership seminar itu. Padahal sebenarnya nggak banyak loh yang kita tangkap di leadership seminar. Kita cuma melihat orang banyak, ramai, seru. Kita nggak ingat yang diomongin apa itu, kita nggak ingat. Cuma kalau melihat orang semangatnya, kita pulang terbawa semangat. Akhirnya sejak saat itu ya udah, pokoknya ada orang bergerak,
saya prospek, saya presentasi. Udah gila-gila, apalagi ditambah sebelah kamar kos saya itu negatifnya minta ampun. Yang Batu Karang itu ya, Sun? Nah, itu udah. Nah, yang membuat Itu dah. Itu. Iya, terkenal banget itu masalah Batu Karang itu. Boleh saya ceritain, mungkin ada yang belum dengar. jadi karena satu kos itu kan kode negatif semua tuh. Nah, kamar saya kan paling depan. Kamar saya paling depan. Nah, untuk hiburan, karena kode negatif toh, untuk hiburan saya sendiri, karena nggak ada kaset toh, nggak ada CD, nggak ada M21 mobile, Ada kaset ya. seminar juga lama itu. Ya untuk menghibur diri, biar tetap semangat ya saya tulis aja yang saya ingat datang di leadership seminar. Nah, yang saya ingat tuh cuma 2 kata itu aja, 2 kalimat. Hanya orang yang mempunyai batu karang di otaknya yang tidak mau menjalankan bisnis ini. Itu saya tulis gede-gede pakai HVS putih itu sambung-sambung dulu, saya tempel di atas padang kamar. Terus yang sebelahnya satu lagi saya tulis, biar orang lain ketawa sekarang, yang penting siapa yang terakhir ketawa. Jadi ditulis kalau juga di kamar. Ya, tulis. Itu kan untuk hiburan aja ya, supaya kita tetap semangatnya di sekeliling negatif gitu. Iya. Karena teman-teman saya itu kalau lewat kamar, wah, kerasuan MW. Wah, bos MW. Seperti itu. Bahkan waktu saya presentasi aja mereka sengaja mundar-mandir, ganggu gitu loh. Kalau saya presentasi, saya undang teman ke kos, saya presentasi, mereka ganggu gitu. Iya. Nah, sampai ada yang, wah, ganggunya itu keterlaluan. Mungkin kalau ngomong di sini nggak enak mungkin. Ngomongannya kasar. Apa yang paling kamu ingat apa, Sun? Yang paling kamu ingat ganggunya mereka tuh yang masih ingat sekarang? Pasti udah banyak yang lupa ya. Apa yang kamu ingat? Loh, saya lagi presentasi nih ya, asik-asiknya presentasi. Ini yang mundar-mandir ini kan lewat sambil ngomong dobol. Dobol itu kan bahasa Jawa, bahasa Jogja itu kan bohong gitu loh. Dobos tuh bohong gitu. Bohong. Saya lagi presentasi, wow, 350.000, 3% lewat, dobol. Terus seperti itu, ganggu nih Pak Ajar. Tapi kan ya cuek aja, saya presentasi terus. Iya. Ya aku belajar tuh dari itu. Aku belajar bahwa kalau zaman sekarang kalau lagi banyak yang negatif, kita bisa dengar audio, bisa datang ke pertemuan, bisa lihat Instagram kali. Nah, dulu kamu hiburannya bikin itu ya, prakarya, bikin tulisan-tulisan nempel di tembok gitu ya. Bisa untuk benar-benar menghilangkan yang negatif itu. Mungkin sekarang teman-teman banyak yang mikir, wah, audio CD itu biasa. Dulu langkah ke kaset audio buku pertemuan tuh nggak ada ya audionya ya, nggak ada kaset, cuma buku dan pertemuan ya. Terus satu lagi yang membuat saya aku tuh kayaknya ingat ada lagi. nih. Ya boleh. Nah, itu kan masih di kosku tuh ya, Nah, suatu saat saya kan pernah titip order sama Pak Kristiawan. Titip order, padahal kita kan belum pernah ketemu ya, saya belum pernah ngobrol secara langsung, nggak pernah. Tapi waktu itu karena saya titip produk, Pak Kristiawan nganter naik Zebra-nya yang baru itu loh. Iya. Zebra atau apa dulu ya? Iya, Zebra ya. Mobil Zebra. Teman-teman mungkin nggak tahu, dikiranya udah Zebra mobil. Jadi mobil pertama dia tuh. Daihatsu Zebra. Daihatsu Zebra toh. Nah, itu kan masuk ke kosku kan paling ujung. Masuk ke kosku. Iya, ada mobil, ngantar produk. Pak Kristiawan. Saya masih ingat Pak Kristiawan begitu mau pulang tuh cuma ngomong seperti ini ke aku. Sun, hasil dari MB Sun. Begitu Pak Kristiawan pulang, asem bisa beli mobil ya. Aku yang mau ya. Iya. Nah, sejak itu kan. Iya, itu mobil pertama. Aku masih ingat tuh, aku nganter starter kit ya waktu itu, karena dulu join pakai starter kit dan produk. Jadi karena waktu itu ekspedisinya udah kewalahan, kita ambil, untung aku baru beli mobil waktu itu. Aku pertama kali kenal Sun ya, aku antar ke rumahnya ya. Itu bayangin ratusan starter kit gitu. Iya. Kalau dipikir sekarang join pakai MW Jogja gitu ya. Pakai MW ID join gampang banget ya. Kalau dulu berkarung-karung starter kit dan itu.
Nah, Sun, aku juga inget tuh, kalau nggak salah tuh kamu akhirnya bisa beli mobil juga kan dari bisnis Iya, ini. iya, iya. Itu kamu masih tinggal di kos itu ya? Masih kuliah juga ya waktu itu. Masih memang Nah, sengaja gimana tuh, Sun? tidak. Memang Sengaja nggak pindah. Oh ya. Ya, karena waktu itu kan gantungan kunci sama kargo silikon ember itu udah tak siapin 6 bulan sebelumnya. Gitu. Siapin untuk mobil. Ini untuk mobil saya nanti gitu. Nah, waktu saya mau beli mobil itu kan sengaja saya nggak pindah gitu. Pokoknya karena dulu memang kosku tuh nggak ada telepon, jadinya sebenarnya mau pindah gitu loh. Tapi karena pokoknya mau tak tujuin ke mereka gitu. Ke kos tuh bawa mobil baru gitu, plat putih masih plastikan gitu. Akhirnya benar tercapai tuh, masih di kos-kosan yang sama waktu dapat mobil. Iya, itu waktu platinum kalau nggak salah, platinum. Platinum kami ya. Platinum. Terus mereka responnya gimana, Sun? Iya masih negatif kok, ternyata sama aja gitu loh. Artinya memang sel otaknya itu ya masalahnya. Batu karang itu. Batu karang itu, benar. Itu bukan bercanda, itu serius ya. Paling dibeliin maminya gitu. Oh, dibeliin maminya. Emang, ya, emang orang negatif gimana pun tetap negatif ya. Ya teman-teman kami, ya saya ingat banget cerita itu. Kami pertama kali saya waktu itu Mbak Desi kenal Sunar Yoga dan Anelia waktu nganter barang itu, dan kita bersahabat nih, keluarga antar keluarga udah lama banget Ania. Iya. Iya. Kalian datang waktu pernikahan kami juga datang waktu Sunar Yoga sama Anelia menikah ya di Magelang. Iya, waktu Bunga lahir. Anak kami Bunga lahir juga masih di Jogja ya. Masih di Jogja, Sunar Yoga ini pertama kali datang nengok. Jadi luar biasa BJSMP ya kalau dipikir. Nah itu yang mungkin aku mau tanya tuh ke Anelia atau Sun. Yeah. Di luar uang, di luar materi, apa aja sih poin-poin yang kalian syukuri dari bisnis kita ini? Ya, kami punya teman-teman ya yang benar-benar baik-baik sekali ya. Seperti di Bali itu. Mungkin kalau kami mau ke Bali aja mereka berebut ya, ayo nginep di tempat kami. Terus mereka juga berebut ngajak makan ya. Jadi benar-benar happy sekali. Kita punya teman yang benar-benar baik sekali ya. Terus mereka juga, saya seringnya nginep di Pak Putrayana ya. Di sana juga kami dikasih kunci mobil, dikasih kunci rumah, jadi bebas. Wow. Nah itu mungkin nggak akan ada ya kalau nggak di bisnis ini. Di Pak Suamo juga kami sering nginep sama, ada bebas pokoknya. Tapi kalau kami nginep di hotel mereka juga justru merasa kecewa gitu. Jadi kami ya karena nggak sungkan gitu, seperti di rumah sendiri gitu. Kayak Dokter Wira juga selalu nawarin ya, Pak Sun butuh mobil nggak? Tapi mobilnya kebagusan kami takut pakainya. Iya luar biasa bisnis ini ya. Ya selain materi ya banyak sekali hal ya di bisnis ini. Mungkin dari di bisnis ini kan bisa belajar tentang keluarga, tentang hubungan dengan anak-anak, dengan banyak lah. Aku ingat Sunar Yoga pernah cerita tuh waktu masih tinggal di Bali, sempat naik motor jatuh masuk rumah sakit, terus dibantu grupnya. Itu gimana tuh ceritanya? Banyak yang belum denger itu di audio. Oh iya. Iya. Oh itu itu pas sore-sore itu pulang ke rumah itu naik motor itu nabrak anjing itu. Nabrak anjing ya? Terus. Nabrak anjing kan jatuh. Anjingnya kayaknya kok biasa-biasa lari biasa, aku jatuh. Terus kan itu waktu itu sehari sebelum aku mau ke Jogja. Oh, sebelum mau pindah ke Jogja? Bukan pindah, pas mau acara ke Jogja. Oh, oke. Terus bukan sehari ya, 3 hari setelah jatuh itu aku ke Jogja. Nah, aku pulang ke rumah kan saya pikir nggak apa-apa gitu. Tahu-tahu kok kakinya tuh bengkak gitu. Kakinya tuh bengkak. Besoknya kok tambah bengkak, tambah nggak bisa jalan. Waduh. Nah hari ketiga itu pas ada Pak Dokter Purwadi main ke rumah. Terus dia kan lihat loh, kok bengkak gede sekali gitu loh.
Pak Dokter Purwadi saya masih ingat ngomong, saya kok agak curiga ya. Jangan-jangan ada yang retak atau gimana, yuk ke Sanglah aja ya. Terus diajak deh ke rumah sakit Sanglah. Terus dipanggil lagi dokter bedah tulang Pak Dokter Mulyadi. Dokter Purwadi ya, Pak Mulyadi. Dipanggil dari rumah dinasnya itu untuk periksa gitu. Ya ternyata emang bener retak. Terus retak. Retak. Terus saya nanya, gimana nih dok? Wah ini harus digip gitu, ini harus disedot nih darahnya. Kalau tidak disedot, ya udah apa-apa, nanti meresap lagi. Tapi nanti kalau dingin-dingin ya linu gitu. Oh ya sedot ya gitu. Disedot 300 cc berapa itu darahnya. Waduh. Banyak ya 300 cc. Langsung digip. Terus besoknya kita udah ke Jogja. Kalau pakai gip itu, jadi ngerasain ya didorong pakai kursi roda sama pramugarinya. Seru. Jadi pada saat kamu jatuh, kamu ngerasain tuh ya, grup kamu yang dokter-dokter semua turun tangan gitu ya, bantuin kamu gitu ya. Banyak kalau katanya sampai kamu disangka gubernur Bali atau gimana waktu itu? Oh yang Pak Wagub itu? Enggak, maksudnya waktu itu kamu disangka gubernur Bali kali sampai dokter-dokter yang makan pelatnas tuh turun tangan semua. Ini registrasi dulu apa enggak? Oh enggak usah langsung dibawa kan. Oh gitu. Jadi motong jalur ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Ma? Ada pertanyaan. Kita masih ada waktu berapa? Pak Sun, kalau ketemu orang baru, prospek orang baru nih, itu yang biasa Pak Sun lakukan tuh orang itu langsung dipresentasi atau udah nanti aja ditunda gitu. Biasanya gimana gitu, ada yang nanya. Oh ya, lihat-lihat dulu. Kalau sekarang ini kan kita lihat-lihat dulu. Kalau dia memang nggak terlalu ini ke bisnis ya saya tawari produk langsung aja. Saya tawari produk langsung. Tergantung dia maunya apa gitu ya. Ya, kalau kemudian kita sambil nanya-nanya lagi, makanya kita belajar untuk nanya gitu. Belajar untuk bertanya lah. Yang apa sih sebenarnya dia mau gitu loh. Dia kepengin apa lagi gitu loh. Ya, karena nggak semua orang kepengin bisnisnya loh. Iya, betul. Ada yang cuma kepengin produk, nggak mau bisnisnya, terus kemudian kita paksa-paksa bisnisnya malah hilang gitu loh. Malah hilang. Dia beli produk MW sama orang lain, bukan ke kita lagi. Jadi tetap ya gimana caranya kita berusaha nanya lah. Gitu. Ya mancing-mancing lah mendekat ngomong ke bisnis. Kalau dia kayaknya udah nggak seneng diajak ngobrol bisnis ya stop dulu aja, kita ngomongin produk lagi gitu. Apalagi kalau sekarang ada yang buat satu mobile kan enak ya, kita kasih share mengenai produknya dulu, kemudian kita lebih akrab. Kalau sudah lebih akrab, lebih gampang kita ngomong bisnisnya. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan nih Sun, sama Anelia. Waktu kalian lagi ngejar Emerald tuh, waktu kan ninggalin Jogja ke Bali, bangun bisnis sampai akhirnya kalian jadi Emerald. Apa sih impiannya terbesarnya waktu itu? Sunar Yoga sama Anelia. Sampai akhirnya bisa mencapai Emerald di level yang signifikan. Waktu Emerald ya waktu mau ngejar Emerald itu ya sebenarnya kepengin ganti pin aja sebenarnya gitu. Pengen ganti pin aja, ya. Simple ya. Jadi posisi kami waktu itu ada 4 kaki ya, ada 4 kaki aktif, tapi 3 itu di luar kota gitu. Dua di luar kota. Nah yang menunjukkan vital sign bagus malah yang di luar kota. Di luar Bali ya, di luar Denpasar waktu itu. Di luar Bali ya? Ya, yang di Bandung sama yang di Kalimantan. Nah otomatis, jadi waktu itu ya, karena kami full time ya, income kami income dari bisnis ini toh itu untuk hidup, untuk macam-macam, semua kan dari bisnis ini. Nah kalau kita mau bangun bisnis yang keluar kota itu kan dulu kami mempertaruhkan tuh hampir separuh penghasilan loh. Untuk investasi untuk bangun bisnis di luar kota ya, luar pulau.
Ini ada pertanyaan bagus nih, mungkin bisa dijawab singkat nih Pak Sun. Dari Evi Mariani dari Palangkaraya. Apa sih jenis kepribadian personality Sun dan Anelia? Kira-kira apa nih? Ayo, Kira-kira apa? tebak-tebak. Melankoli. 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 Yang melankoli Anelia apa Sun? Saya. Phlegmatis Oh, melankoli. Kalau Sun Manis tuh melankoli. Melankoli. Anelia. Kalau Sun? phlegmatis sanguin dia. Jadi, Oh, Sun gantung phlegmatis keadaan. sanguin. Gantung keadaan. Ini ada pertanyaan lanjutan nih. Terus, iya. Terus dampaknya apa tuh di kepribadian kalian? Dampak positifnya apa? Pengaruhnya terhadap bisnis kalian, terhadap bisnis ini? Ya, karena kami phlegmatis mungkin jarang ada konflik ya dengan downline kami. Oke. Kalau Sun apa Sun? Kalau aku sih, kalau kadang aku sendiri kalau lihat di personality itu kan suka bingung tuh. Sebenarnya aku tuh opo sih gitu. Artinya kamu phlegmatis, Susu. Karena orang phlegmatis selalu bingung tuh dia dalam gitu. Jadi kalau misalkan punya grup konflik itu saya pikir ya sebagai ngapain diurusi gitu ya sudahlah gitu loh. Biarin dah gitu. Kalau daripada ngeyel-ngeyelan rame ribut ya sudahlah. Dia mau aktif kayak mau enggak kayak yang penting kita udah nawari kan gitu ya. Jadi prinsip kami nggak pernah mau memaksa gitu. Iya, kuatannya itu. Oke nih, waktu kita tinggal 3 menit nih, Sun. Yeah. Samaan. Terakhir boleh kasih pesan-pesan nggak sih ke teman-teman yang sekarang lagi membangun bisnis ini, yang mungkin baru 1 musim, baru setengah musim gitu. Apa pesan-pesan Sun Amaan untuk mereka? Kita udah berada di bisnis yang terbaik ya. Jadi sebaiknya tetap bertahan, loyal terhadap upline, loyal terhadap Network 21, loyal terhadap MW. Nah, mungkin dalam situasi sekarang ini yang penting jaga kesehatan, rajin minum Nutrilite, dan tetap jalankan bisnis ini dari rumah dengan sosmed, dengan MWID. Ya mungkin itu ya. Winner never quit. Oke, thank you. Sun, Sun? Ya kalau saya sih cuma pesan bisnis ini bagus. Ya, bisnis ini menjanjikan lah gitu. Ya kalau cuma baru ngalami kesusahan atau mungkin suasana situasi bisnis yang nggak bagus, bukan berarti bahwa nggak bagus selamanya gitu loh. Selama kita masih mau berusaha, itu pasti akan nemu kok. Ya, saya pikir mosok sih nggak akan pernah nemu gitu. Kita pasti akan nemu orang bagus. Selama kita mau nyari, kita pasti akan nemu. Dan sekali kita nemu, nggak bisa di stop. Masalahnya kan cuma di situ aja gitu. Susah nyetopnya kalau sekali sudah nemu. Udah nemu. Jadi ya kita cari aja. Jadi jangan gampang menyerah gitu loh. Dengan keadaan apapun ya pokoknya berusaha terus lah. Pasti akan nemu, percaya gitu. Pasti akan nemu. Iya. Wah, luar biasa banget Sun An. Terima kasih banyak sharingnya. Wisdomnya pasti akan nemu itu ya. Jadi di segala musim tetap presentasi, tetap cari orang pasti akan nemu ya. Jangan mungkin seperti mental zaman sekarang yang baru musim ini udah pikirnya seperti Sun bilang tadi, kalau kondisi nggak bagus belum tentu selamanya akan nggak bagus. Mental pelari maraton. Betul-betul topik kita malam hari ini tahan banting. Sunaryoga sama Anelia mewakili itu ya. Ya beberapa video kita juga ada IG Live ini udah diupload di YouTube, jadi teman-teman mungkin bisa cek ke YouTube nanti tanya ke upline-nya, alamatnya, dan itu atas bantuan Pak Sun juga yang save downline-nya Pak Sun di Bandung ya. Danang, mungkin Danang hari ini ada. Thank you Danang yang bisa ngerekam walaupun beberapa episode kelewat tapi berguna banget. Gitu. Oke. Sunan, terima kasih banyak. Habis. Thank you. Mbak Devi. Terima kasih. Ya, terima kasih buat persahabatan kita. Ya, mudah-mudahan bukan cuma kita, ya anak-anak kita juga nanti pada saat kita nggak ada, mereka harus tetap saling berhubungan, saling ya apa yang udah kita lakukan lebih dari 27 tahun bersama ini luar biasa. Ya,
Terima kasih sekali lagi. Siap. Sun, An, sampai ketemu ya. Bye. Stay safe, stay healthy di Jogja. Yes. Dah. Dah.